تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du, yang dimuliakan oleh Allah, guru kita bersama Tengku Haji Hasanuddin Yusuf Adan, dimuliakan oleh Allah, guru kita bersama Dr. Muhammad Naik, yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Rektor yang telah berhadir bersama dengan kita, dan yang dimuliakan oleh Allah juga seluruh pengurus Dewan Dakwah Provinsi yang telah berhadir, dan juga yang dimuliakan oleh Allah Ketua Dewan Dakwah PD yang terlantik, yaitu rekan kita dan guru kita bersama juga Tengku Junaidi Ahmad MH, dan yang dimuliakan oleh Allah seluruh pengurus Dewan Dakwah PD yang telah terlantik pada hari ini, dan seluruh hadirin para undangan yang telah berhadir. Amanah dari aku bukan untuk doa Ustaz. Tuan kalian dua draw yang pegahaba, yang kedua biasa yang terakhir. Ya, jadi yang kedua lebih daripada saya yang kanan tadi makruh. Maka yang kedua yang itu penutup. Maka kita dah baca nanti subhanallah dia go tiga juga. Ya, dia go lebih daripada tiga kanan tadi. Maka yang kedua penutup, bukan untuk doa. Tuan fikir kajroh aku yang disampaikan benar, pentingnya kau melengkapi Ban Bandung yang perlu tuan sampaikan, kan sampaikan oleh Abu. Kalau sampaikan benar dimulai oleh ketua, kalau sampaikan. Jadi sama-sama kita tutup dengan doa. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'mahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في ملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اجبر كسرنا اللهم وحد صفوفنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا غني يا حميد اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك برحمتك يا ارحم الراحمين. امين يا رب العالمين. Kamu diharap awal mulai doa dengan jamaah. Boleh kamu yang ada orang awal yang doa ini baru ceramah. Video kan? Jadi tiga tu tak fikir balik, balik itu fikir tiga tu, ya. Yang baca akhir dengan doa, yang kali lagi baca dengan doa, ya. Jadinya tambahan dari yang lain, ya. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, Tuan berundang berusaha dalam acara setelah pelantikan ataupun penobatan Kampung Tiju sebagai kampung percontohan daripada penerapan syariat Islam. Dan oleh Tuan kami Tuan dengan pun ini akan tahap yang kedua dengan perangkat desa Kampung Tiju untuk merumuskan bagaimana langkah-langkah konkret yang kita ambil untuk kita wujudkan tahapan-tahapan pembentukan kampung syariah yang diinginkan. Pertemuan pertama Fon Sarbara yang dilantik oleh Bapak Bupati sehingga Tuan bertemu dengan perangkat-perangkat desa sekitar 60 draw Urinam dan Urmagam. Tuan tanya permasalahan yang menurut draw bermasalah di kampungnya yang perlu untuk dibenahi yang Tuan itu. Jadi sampaikan masalah-masalah sampai mulai dari
dari orang yang tidak mau salat, kemudian sampai masalah sabu-sabu dan yang lain-lain. Anak-anak muda yang perlu dibudidayakan dan perlu diperhatikan. Lalu Tuan sampaikan kepada ulunnya bahwa masalahnya masalah berat. Berat Ustaz. Permasalahannya masalah yang berat, yang susah kan tanya fikir untuk laksanakan penerapan syariat Islam di tempatnya. Berarti kita cara mereka urut awam mentang ini. Mana ramai yang cara? Mana kamu ada tak awam masalah syariat Islam. Jadi mana ramai yang cara mana? Berarti menurut orang kita tidak buat syariat Islam dia. Hai, yang kamu bawa Ustaz, kita cara. Gak, memangnya masalah air, masalah berat. Lalu Tuhan tawarkan, tak bukan lagi Nabi bukan awal. Jadi kita ingin menjadikan syariat kampung syariah ini adalah seperti Nabi mengelolanya dulu. Boleh? Jadi, Nabi SAW menghijrah, baru kemudian dipegang dalam kampung syariah. Jadi menyelagainya tak pegang ini, tak pilih anak-anak muda yang cara beribadat dan taat kepada Allah. Urut-urut Tuhan yang mufum agama, tak hijrah jadi urut bro telawah, tak pegang cara kampung syariah jadi kiban. Nampak? Umar berat lagi Ustaz. Berat lagi Ustaz. Bukan menyalaginya dengan kondisi ground yang kana lagi nyosanya, so lebih mudah tak pelaku ino dipidi edit tijo ino dengan terima dah hijrah ke dia. Sam lebih mudah ino. Lebih mudah ino. Dengan segala masalah yang kena berguna. Ya. Jadi baik tu dia fikir masalah yang tanya hadapi saatnya ino terasanya ke penghambat kita menjalankan syariat. Kalau kita mencari solusi yang baru, kadang masalah akan lebih besar. Maka baik itu sampai kena terjadikan bahwa masalah raya itu penghambat dari kita untuk berkuat. Justru sekarang yang kita mau, ini juga yang saya sampaikan tadi dalam ceramah subuh, bahwa sekarang kita mau apa? Kita mau masalah yang sudah ada ini, bagaimana kita berikan solusi. Itu yang kita inginkan. Bersedihnya kita bukan gara-gara banyak masalah ini, tapi bersedih gara-gara masalah ada, pemberi solusi tidak ada. Yang masalah. Yang tadi tanya orangnya sama-sama, kita pikir solusi ini pula ada masalah. Buraya itu masalah, mana masalah. Cuma ini masalah itu, raya masalah solusi apa yang kita tawarkan, yang setimpal sebanding dengan masalah yang kita hadapi. Yang macam yang perlihatkan. Kalau seandainya Belanda hanya itu mungkin hanya tertui kiban hayu urut pergi jemut berkursi di Tirol. Kiban hayu pahlawan kita ni awal. Kalau seandainya tidak ada penyakit yang ada di masyarakat kita atau yang ada dalam tubuh kita, kita tidak tahu bagaimana. Kita tidak akan mengenal di sana adanya ilmuwan-ilmuwan yang berhasil menemukan riset-riset yang sangat canggih. Kalau seandainya tidak ada perang, maka kita juga tidak tahu bagaimana adanya kecanggihan dan teknologi yang justru teknologi dilahirkan adalah untuk mengantisipasi perang dalam masalah perang. Artinya bahwa di belakang daripada asyar itu sendiri kadang ada kebaikan disembunyikan oleh Allah. Nah, asyar yang disembunyikan oleh Allah di belakang, apa kebaikan di belakang asyar itu, inilah yang diinginkan. Sebenarnya dalam hidup syarrun, yang buruk itu adalah eksepsional, adalah sesuatu yang sifatnya pengecualian. Sedangkan kebaikan itu adalah sesuatu yang asli. Makanya sakit kita itu adalah pengecualian dalam hidup. Makanya si bang kanan sakit ramai-ramai tajak pengunjung. Maka jarang-jarang 3 orang sakit tu, tajak pengunjung. Mau penyebabnya cerita bayi sakit 2 orang sakitnya, anak tahu pengunjung tidak. Cerita bayi sakit tu. Anak pengunjung. Begitu juga banjir dan malapetaka yang terjadi mungkin di masjid itu hanya saat ini putus jalan itu siga. Dengan yang selebihnya semua adalah stabil. Ada di barat di Menanjik salju terendung pada saat musim salju, setelah itu semua stabil. Sesuatu yang menimpa yang tidak mengenakkan dalam hidup kita yang kita katakan itu adalah syarrun, itu adalah eksepsional dalam hidup kita. Tapi masalahnya sekarang sesuatu yang eksepsional seperti itu pengecualian kok nampak begitu selalu nyata benar. Koknya yang terasa lebih raya. Koknya yang terasa sabeda. You know, masalah ketika sabu-sabu pandai ustaznya pakai sabu-sabu cik gampang dia.
Orang di tokai sabu-sabu di kampung bertanya, "Bah tu pegah rau tokai sabu-sabu dan dia pegah rumah raya rumah orang di yang dilingkar di rau hana masalah." Di orang yang pokok jeut, bah tu pegah rau jeut, kita nya tak yang berada. Kita tidak pernah menawarkan membuat solusi. Sehingga bahaya tak sabu-sabu ini. Bahaya sabu-sabu orang pilih yang pegat. Bahaya sabu-sabu orang Aceh juga yang buat andil. Menyekal andil daripada orang Aceh hanya akan nak sabu-sabu dah mengenal. Di kampung Ulun Tuan, kampung yang paling jauh di ujung Lebat. Artinya menyadari Lumputu dan Damang belok kanan habis. Truk kanan sabu-sabu Damang kita mau kena sabu-sabu. Lun Tuan bawa lun yang bawa. Pakai ni Damang sabu-sabu sampai truk kampung yang hai kira anak muda ni. So mana muda yang ni. Awak kampung luar, anak muda yang hana jenuh yang ni. Tapi gara-gara Damang awak kampung luar ni. Bukan orang kampung luar berhoi Damang kenapa kan? Orang luar ni dulu. Awak ina kampung kamu nan Tungku Aswad. Tungku Aswad nyan bingkeng kenali. Tapi bingkeng nyan buat masalah yang lain. Menyena orang depa menjudi bijak pisrok sampai walaupun lah predati. Jadi gara-gara gaya kira hana orang yang jadi kampung. Sehingga getepa macam bawa nyo namanya jadi kelam. Nyo macam getepa. Dengan namanya picrok dengan parang walaupun duduk pakai lebih. Jadi orang mana apa? Jadi ya Rasulullah anahlah wafina as-salihun. Ya Rasulullah, apakah kita akan hajur walaupun bersama kita itu ada orang soleh? Naam. Idza kathura al-khabath. Kalau seandainya al-khabath itu kejahatan, keburukan itu lebih banyak. Jadi nampak ke permukaan itu al-khabath itu lebih banyak ya, kita akan hancur. Kita akan hancur. Ketika orang baik takut dikatakan baik, anak-anak muda tadi malam ya, saya di Masjid Oman saya buat ada halaqah khusus anak muda dari maghrib sampai isya, itu halaqah untuk umum. Dari isya sampai selesai itu adalah halaqah untuk anak-anak muda. Anak-anak muda baik dari IAIN, dari berbagai universitas, mereka berkumpul. Saya buat khusus tentang dialog. Artinya buat semua permasalahan pemikiran mereka untuk sama-sama kita diskusi dan saya berikan jawaban semampu saya. Di antara yang bertanya, Ustaz, kalau kita nggak mau pakai peci supaya jangan dilihat oleh orang lain baik. Ji, benar Ustaz? Kemudian Ustaz, kita tidak mau untuk menolong orang lain gara-gara jangan sampai orang lain berpikir kita itu baik sekali karena selalu tolong orang. Boleh begitu Ustaz? Yang pertanyaan anak muda, raya apa yang belum? Dia tidak mau orang lain melihat dia baik. Dah item bantu kau gara-gara ambil pegang itu ambil kau. Gak tak ada orang saya gak lagi bantu tapi bantu kau. Jadi hanya ini kan. Jadi hantar bantu gara-gara ambil itu kau Ustaz. Saya katakan, di mana kebaikan orang Muslim itu kalau seandainya prinsip begini akan kita amalkan? Sedangkan yang jual sabu-sabu ini tahu gimana? Beberapa korban yang selanjutnya. Sedangkan itu membantu kebaikan dia. Ini kan semangat kita. Orang baik tidak nampak, tidak mau memberikan solusi dan menampakkan kebaikan di masyarakat. Kita tahu itu baik, kita diam. Kita tahu itu benar, tapi kita diam. Lalu dia tanya pengasih kare sindroi, jika masaro, jika demundroi. Maka tahu bahwa Rasulullah SAW, Nabi Hurairah tanya kalau disampaikan dulu. Ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah, masalah sangat besar beliau hadapi. Sekilas saya sampaikan tadi di Banda Aceh. Bahwa ketika Nabi berhijrah, itu orang muhajirin, itu adalah orang-orang saudagar, orang mereka yang berdagang tidak pernah bertani dalam hidup mereka. Sedangkan di Madinah itu bertani. Jadi dunia hanya itu gimana cara udahnya bertani, hanya itu. Maka Nabi akan menghadapi begitu banyak ratusan para sahabat yang berhijrah, mereka tidak pintar untuk hidup dengan bercocok tanam di kota Madinah. Kemudian hawa di kota Madinah itu hawa yang membuat banyak daripada kaum muhajirin yang sakit. Sampai Abu Bakar terserang penyakit, sampai beliau bilang bahwa aku takut akan meninggal gara-gara penyakit ini. Sakit namanya. Lebih lah kota Madinah, luar biasa lebih dibandingkan Mekah. Sampai orangnya yang katakan gimana lebih kota Madinah. Sedangkan di Mekah mana-mana ramai para sahabat yang sakit.
Kemudian kondisi di mana Aus dan Khazraj ketika Nabi berhijrah, yang baru 5 tahun ikut urungan perang saudara berakhir. Menyebal saya domban macam berakhir berusaha. Jadi Aus dan Khazraj ketika mereka berjumpa satu sama lain ditulinya urumpoh ayah lunawan, yang urumpoh ayah lunawan. Dia yang kau ikut, yang keluarganya jangan yang jadi rasa dam lah matanya macam na, rasa bungeh kepada yang lain macam na. Itu dihadapi oleh Nabi pada saat beliau berhijrah ke Madinah. Makanya dikatakan di Madinah pada saat Nabi berhijrah, yang tua-tua tidak turun, yang itu adalah yang muda-muda. Bahkan ramai yang meninggal pada perang saudara, meninggal pada saat perang saudara. Itu dihadapi oleh Nabi. Belum lagi masalah ekonomi yang benar dipegang bahwa bagaimana orang Yahudi yang menguasai perekonomian di Madinah. Makanya ketika Nabi berhijrah, Nabi tawarkan apa? Diturunkan pada Nabi Al-Quran, ya? Dipeturun oleh Allah kepada Nabi Al-Quran dengan tasyriat yang berbeda dengan di Mekah. Kalau Mekah lebih banyak kepada masalah iman, masalah akidah. Mulai ke Madinah banyak permasalahan muamalah dan seperti yang kita tahu sampai hari ini. Sehingga para ulama tafsir membedakan ini ayat Makkiyah dan ini ayat Madaniyah. Secara topik umumnya adalah berbeda sekali topiknya yang dibicarakan. Nah, ketika Nabi nyotanya tak pedang nanggro Islam kibanjaran tak hafalnya para sahabat hafal Quran juga. InsyaAllah hanya Quran tak betul, insyaAllah nanggro betul dulu. Nyokah hanya yang penting nah hafal Quran, nyokah hafal Quran manduk je, hana masalah itu. Nya hana pelang berno dengan mele-mele. Kanya tanya tak berno ini. Ya. Kah hanya nyokah hafal Quran yang penting Quran. Selebih daripada ini hana penting dia. Quran pokoknya. Lehnya hafal Quran, pernah ulang keadaan Quran tengok. Hafal ulang Quran buah-buah pokoknya. Leh ada yang pernah ulang Quran juga yang tu syariat Islam banyak sudah. Maka Nabi pun pegang kepada sahabat. Yang penting hafal Quran mandul, tulis Quran baik kumpulain. Yang penting Quran terus bak umat Nabi tengok sampai urut kiamat jaga Quran juga. Yang mana Quran ini? Ha? Kiban leh, yang mana? Jadi Nabi berterima wahyu, lupa hafal wahyu kepada para sahabat, you tulis dengan you hafal ke yang lain, nyata ya bu, demi syariat Islam. Mana? Kitanya orangnya mana? Tak pernah orang. Yang penting Quran. Lu orang yang hendak penting lain, hendak fikir lain. Ikulah mana tu tadi. Yang penting Quran. Apa yang dibuat solusi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum turun ayat, ya, dan bersamaan dengan turunnya ayat, beliau tatbikkan ayat Al-Quran itu. Pada masjid, ya. Kemudian dia yang tanda bahwa di Mekah Nabi tidak solat berjamaah. Mulai di Madinah Nabi bangun masjid. Makanya kalau secara fisik kita lihat apa perbedaan yang dibuat Nabi di Mekah dengan di Madinah, hanya lahir satu bangunan yang berbeda. Di Mekah tidak ada bangunan yang berbeda Nabi buat, tapi di Madinah Nabi buat satu bangunan tambahan dalam masyarakat. Masjid tabo, na rumah, na tempat berkumpul di kedua dalam dua, dengan na rumah na tempat berkumpul di sampingnya kemudian nanti masjid. Ini yang hanya demong dalam struktur bangunan kota Madinah. Nanti masjid hana lo, baru kali nyona. Nabi bedal. Sabah bangunan baru namanya masjid yang berfungsi. Nah, kemudian Nabi buat solusi untuk masyarakat. Kan cuma Nabi dia penuh Quran mendang sampai turun. Dalam artian bahwa ketika turun ayat nyecekak sampai begat. Nabi pegat mempersaudarakan antara Aus dan Khazraj, kemudian mempersaudarakan antara Ansar dan Muhajirin. Kemudian Nabi ketika ditempur di Madinah ini sudah dari dulu dikuasai oleh orang Yahudi. Nabi dipegat mulai asas oleh Nabi suk khusus untuk para muslimin. Harus ada pasar khusus orang muslimin di Madinah. Gara-gara apa saya juga orang Yahudi membaca ini Muhammad sudah mulai membuat pasar tandingan.
Jadi Nabi suruh supaya orang muslimin berbelanja di pasar umat Islam. Maka di sini untuk Pak Abdurrahman bin Auf kaya apa harganya? Cik memang pelaku bisnis. Gaya mufawsat tentang pasar, mekanisme pasar dan berdagang di pasar. Ketika Nabi merupakan asas suk Madinah, di sini ke Abdurrahman bin Auf ke pionir-pionirnya. Beliau bagah kaya sehingga Nabi SAW ketika Abdurrahman bin Auf di Madinah kan ditawarkan oleh Sa'ad bin Rabi', aku ini punya harta setengah untukmu, setengah untukku, karena Nabi persaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ini adalah salah seorang pemilik modal di Madinah. Nabi persaudarakan berdua. Jadi Nabi ini tipe sidro yang pintar dalam berbisnis, tidak punya modal, satu punya modal. Nabi persaudarakan antara Bilal bin Rabah dengan Usaid bin Khudair. Kenapa? Ini adalah dua orang yang punya suara yang bagus. Nabi persaudarakan antara Abu Ubaidah bin Jarrah dengan Sa'ad bin Mu'az. Abu Ubaidah bin Jarrah kita tahu seorang panglima perang akhirnya nantinya. Nabi tahu Abu Ubaidah bin Jarrah ini punya keriahan dalam berperang. Beliau persaudarakan dengan Sa'ad bin Mu'az, juga pintar dalam berperang. Dipersaudarakan demikian untuk membuat sebuah solusi masing-masing. Yang bagian bisnis buat solusi bagian bisnis. Engkau wahai Abdurrahman bin Auf bersama dengan Sa'ad bin Mu'az. Dalam masalah buat maka Bilal ini bidang seni. Muncul kemudian di samping itu adalah Hasan bin Sabit. Kemudian Hasan bin Sabit sahabat Nabi SAW. Beliau ini paling jarang yang bersyair, tapi menyejak lamprang lebih busun dengan urinam. Sehingga dalam satu peperangan kota Madinah huraga manale tinggal Hasan bin Sabit untuk menjaga kota Madinah dan perempuan-perempuan di tempat itu. Tinggal urinam ini. Tapi lisan beliau syair, penyair Nabi itulah Hasan bin Sabit. Sehingga hari ini ya, kita dengar banyak yang sesuai dengan hari Maulid ini. Yang syair beliau sampai hari ini dikumandangkan. Ahsan minka lam tara qattu aini. Ketika beliau bersyair untuk memuji Nabi SAW. Ahsan minka lam tara qattu aini wa akmal minka lam talidin nisa. Ya Rasulullah, yang lebih indah darimu itu tidak pernah dilihat oleh mataku. Wa akmal minka lam talidin nisa. Yang lebih sempurna darimu tidak akan pernah dilahirkan oleh wanita. Khuliqta mubarra'an an kulli 'aibin. Engkau diciptakan sungguh tidak ada aib sedikit pun pada dirimu. Ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan engkau diciptakan memang seperti kehendakmu. Itu kata-kata Hasan bin Sabit. Ketika ada hujum, ada serangan dari luar, terhadap banyak penyair luar menyerang Nabi, yang menjawab adalah Hasan bin Sabit. Tapi menyertai perang, mati dia, betul. Ya. Tapi menyembah masalah kadamai, menyembah masalah serangan untuk Nabi dalam masalah media, masalah habas, penyair, karena syair di negara Arab, so yang betul laga itu, yang langsung tersebar di hafal dengan dumur. Makanya ibu bro Nabi roh yang hafal di Siraur, harus naziro yang juga lebih lagak daripadanya untuk supaya membersihkan Nabi SAW. Hasan bin Sabit itu. Nabi persaudarakan mereka itu seperti itu di Madinah. Jadi kan itu Nabi baca Quran, ngeprek-prek, dia ngepernah Quran metang di Eropa, baknya metang. Tidak. Nyotanya orangnya, ka abad lagi nyot 20 juz Al-Quran ka du bedron, dah pegang no. Tak pernah bak anak dia dengan mudah pokok dia dah hafal Qurannya. Beliaunya nak balah nepunya, ayah pegak tabuh rangkang. Tu nya mau buku Quran yang sedekah madu masalah. Bagaimana umat ini mau kita bangun dengan metode berpikir seperti itu? Nah, di sini perlu kita pahami dengan baik. Ada seorang pemikir Muslim, filsuf Muslim terkenal, Malik bin Nabi. Malik bin Nabi, seorang filsuf Aljazair, filosof Muslim dari Aljazair. Beliau bernama Malik bin Nabi. Malik bin Nabi, beliau adalah seorang filsuf Muslim yang lahir di saat Aljazair ditindas habis-habisan oleh Prancis.
Nah, pada saat itu lahir seorang filsuf pemikir yang sangat hebat di dunia Islam, ya. Itu adalah Malik bin Nabi. Beliau bilang apa? Beliau katakan bahwa alam itu ada tiga. Alam itu ada tiga. Yang pertama adalah alamul afkar. Kemudian adalah alamul masyari'. Kemudian adalah alam al-alaqat. Yang fourth, alam afkar. Itu adalah alam pemikiran. Kemudian alam al-alaqat, hubungan kemanusiaan. Kemudian yang ketiga adalah alam al-masyari' yang merupakan proyek-proyek. Bangunan yang kita buat, jalan yang kita buat, semua yang struktur fisik yang kita lihat, itu adalah alam-alam proyek. Beliau ingin memetakan permasalahan untuk kebangkitan umat. Karena umat beliau ditindas. Nah, dalam tiga alam ini, dalam masalah kebangkitan Islam, kebanyakan umat Islam yataqallabuna fi alamil masyari', lebih gebah pikiran, gabung dan sibuk pada alam al-masyari', alam projek, pembuatan struktur fisik. Inan yang paling bergebu. Alam al-alaqat tataqatta. Sedangkan alam hubungan kemanusiaan itu terputus-putus, putuh beli. Wa alamul afkar, sedangkan alam pemikiran nihil. Yang untuk semikir, fikir uyuk, yang ini kosong. Yang itu kosong. Padahal yang memikirkan bagaimana alam al-masyari' dijalankan semestinya untuk nahdah umat. Nya hana tahu fikir itu. Masing-masing yang yang di alamnya tadi keloro bunyi tu. Pokoknya benda buat lenya copeng. Yang kamu jalan-jalan baru-baru yang ini, watek jalan tanya pegan. Hai penandi jurung rumah pada meter 2 meter. 2 meter. Watek itu je mudah ia. Yang baru watek pegan. Lebarnya cuma 2 meter. Watek itu je mudah ia. Hantrok demikian tanya bawa ke bancaranya nangrau je. Tak pegat bancara watek itu je boleh dia untuk samping. Hantrok demikian kan. Karena hana boleh aku fikir dengan pekan pegat rodo di penting berkali copeng. Kemudian dia pemerintah lebih memikirkan kepada alam al-masyari' ini. Jadi bancaranya masa pemerintahan projek Balai Raya boleh tanya pegat. Kelebut partai politik nimbrung dalam masalah itu, tanya pun gabung dalam masalahnya mandung. Jadi mandung bertanya analisa untuk yang masyari' ini. Sedangkan alam yang kedua, alaqat al-insaniyah, hubungan kemanusiaan kita itu terkata terkoyak-koyak. Ini tanya hanya sama lagi awal. Kamu mulai kitanya terpegat lembaga-lembaga, alhamdulillah. Ada ormas-ormas, organisasi-organisasi kemasyarakatan sudah terbentuk. Enggak mungkin lagi pada alam ini kita hidup sendiri, tapi harus ada terbentuk dalam sebuah komunitas, komunikasi, ormas-ormas yang terbentuk, baik partai kah, ormas biasa kah, dan yang lain-lain. Itu semua kita bentuk untuk apa? Supaya mempermudah dalam kita menjalankan apa yang kita inginkan dan kita wujudkan dalam hidup. Nah, sekarang kita perlu kepada hubungan alaqat al-insaniyah antara afrad, antara pribadi, person. Begitu juga kita butuh sebagaimana Nabi buat dulu. Nabi persaudarakan antara dua orang itu. Kemudian Nabi persaudarakan antara kabilah kota Madinah. Dulu kabilah-kabilah yang Nabi dapatkan, orangnya hana kabilah ni. Hana lagi pergi Aceh Raya, walaupun dia orang Aceh. Ya. Tapi itu bukan masalah besar. Bukan masalah besar. Tapi yang masalah besar apa ini? Kan kabilah itu dua. Tapi posisi nyo antara ormas-ormas kita. Kabilah kita sudah masuk ke sini. Idon apa? Kopi alun kalon. Idon apa? Kopi alun ada punah. Oh, berarti hana punah ini. Nyo jaklong don pun boleh, jaklong don yang boleh. Berarti sama dengan idon. Kita mulai berkabilah dengan cara yang demikian. Kita perlu mempersaudarakan antara kabilah-kabilah ini.
Ulu tuan wo dari Mesir. Yang kakalan dengan ho dama. Ho dama. Karena kabilah lain oleh kabilah ho dia. Saya tidak lahir dari kabilah-kabilah ini. Tapi saya lahir dari dari Azhar. Maka izinkan saya untuk menampakkan ciri Azhar yang tidak terkabilah-kabilah. Kita perlu itu, sebagaimana Abu Bakar, kita perlu yang netral. Kita perlu yang netral, yang mampu untuk menetralkan suasana, menetralkan kemasyarakatan kita dan keberagaman kita dan keberagaman kita. Jadi dipegang orang ingin bijak pendapat. Tidak, bukan untuk tajak filsafat. Kita memang hidup berkabilah, tapi kita dengan kabilah yang ada, tapi kita bisa bersatu dalam artian membuat satu masyru' nahdah ummah yang searah begitu. Yang searah, moho ujung dikibat. Nah, kita perlu kepada tanya perlu untuk dapat solusi yang jitu untuk umat. Kira-kira hanya seandainya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan saatnya lahir dan hidup bersama dengan kita saatnya. Apakah Nabi tak berapa masalah rakibnya kiban. Kemudian masalahnya ia kerumnya ia terkemek atau kon dia terkemek. Kemudian Nabi tak berapa ya, tentang masalahnya kunut atau hana kunut. Sedangkan yang Abu Bakar no, ekonomi kita imal lewat sana. Politik kita hancur, tidak ada amanah orang di dalamnya. Kemudian umat Islam di atas muka bumi ini sekarang compang-camping yang saling, yang semua umat itu mengerubungi umat Islam dan kita tidak punya daya upaya sedikit pun. Yang ramai-ramai dengan ta'alib di Banjarah minta bantu bawa orang kafir. Muhammad Al-Fatih yang mampu membuka Konstantinopel. Beliau berumur 23 tahun pada saat berkuasa. Artinya baru tamat. Anak tamat itu loh. Baru S1 golong tamat. S1 nya kan 20 tahun. Yang tamat S1 loh. Ketika beliau diangkat menjadi khalifah pada saat itu, karena meninggal ayahnya, bagah juga semua meragukan tentang kemampuan beliau, sehingga akhirnya urut-urut yang katuha-tuha samping ayah yang jemun yang Banjarah pun tanya berbeda jadi pandai-pandai betul-betul hana tidak ya banyak macam jamun tanya yang dalam itu ya pandai pun betul ya. Jadi mandung karu ketika gemat ligangan. Akhirnya ada wilayah yang mulai pekaru pakai supaya beli karena punya mudah-mudahan nak naik untuk Allah. Pekaru. Bayangkan kalau seandainya Muhammad Al-Fatih berfikir pun, nyo di Banjarah wilayah dia nyo tak fikir di Banjarah bubek karu pun, di Banjarah orang bubek karu pun pernah. Kemudian dia merokok setiapnya apa-apa, kemudian macam-macam abuah-abuah, mandu gimana abuahnya. Kemudian mandu wilayahnya berfikir di Banjarah beritem tunduk kepada lon aman itu. Sampai Tuhan tu akan selesai. Tapi posisi keberat dengan ini yang bedanya beliau yang tidak dipikirkan sama yang lain. Bagaimana tentang orang Konstantinopel itu kita runtuhkan dan kita rebut. Yang dipikir. Jadi kepegat sabah tim, you pikir tentang masalahnya. Jadi masalah orang baru hana pikirnya, belum pikir dia. Watena disurati beliau, disurati, hana dia pun yang kepegat apa? Sultan sedang sibuk memikirkan Konstantinopel. Jadi ilakanya ini hana juga kan sibuk berfikir hana sempat ya. Dia layani udron hana sempat lu tengok belum fikir. Ketika dilihat beliau hidupnya hari-hari sibuk dengan itu, yang lain pun dia rumah hati itu yang terbuka hana dua ini. Akhirnya yang lain pun ikut berpikir kepada tentang Konstantinopel. Geyu gimana cara untuk pegat cara tanya untuk mampu untuk masalah yang harus takluk. Pokoknya udah untuk nyanda. Akhirnya gara-gara dengan
Gupikir untuknya yang zaman yang awalnya pekaru-karu, yang lain pegang. Maka dia tanya mandung. Akhirnya kata Ibro justru membantu Sultan untuk masalah yang paling besar yang harus kita hadapi. Makanya dibuat solusi yang sangat cerdas sekali pada masa Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Lahirlah apa yang disebut dengan meriam ke dunia ini. Meriam pertama di dunia ini dalam Guinness Book itu adalah pada masa Muhammad Al-Fatih, tersimpan hari ini 10 meter di Istanbul, Turki. Yang ukuran 10 meter berinan raya meriam, tuna lagi geladu. Hantam pernah dengar di kafe, walaupun kalau kafe sebelumnya. Pada masa beliau dilahirkan. Pokoknya fikir untuknya gimana. Akhirnya bersatunya negeri beliau yang kacau. Anak fikir bibitnya, tapi fikir yang paling rayut. Mandung fikir yang rayut. Man kibancara meriamnya tanyome dari laut, kapalnya hanjut. Harus naik ke atas bukit. Fikir itu kibancara kapal meriam yang beratnya bunyi ada bukit begitu ada gede. Kapal lautnya ada bukit itu ada gede. Insinyur pada orangnya budget lagi apa kau fikir kibancara. Hasil. Jadi gepegat sebuah solusi yang awak kafe ni hana tempat fikir kena. Gepegat sebuah solusi yang mungkin nak kapal artinya justru kelemahan Konstantinopel kibancara kapalnya artinya Ratnan ke yang hanya fikir dia akan diserang. Ratnan ke diserang, Ratnan ke daluannya. Runtuhlah benteng Konstantinopel. Karena apa yang hanya fikir pertahanan untuk wilayahnya hanya gaya pegang. Karena fikir hampir kapal Yarnan. Pasti laut. Oh ternyata tidak kapal itu. You fikir pak insinyurnya. Akhirnya yang karu krek-kroknya je itu mana-mana lah pun gatok punya itu malam orang gatok atau mana. Anak buah anak yang berhabari. Jadi juhud ummah ini, usaha-usaha umat ini harus mengarah ke arah yang satu. Silakan kita berkabilah banyak, tapi kita mengarah. Umat ini perlu solusi di segala bidang. Pendidikan, harus ada orang-orang yang ahli di bidang pendidikan, jaga Islam di bidang pendidikan. Di bidang pertanian, harus ahli orang-orang di pertanian yang menjaga bagaimana mampu menjadikan kedikdayaan pertanian untuk umat Islam di negeri ini. Ini orang Buddha lebih cerong daripada bertanya dalam pertanian. Aib terhadap Islam. Ini nanggro orang Islam lebih layak daripada nanggro orang Buddha. Tapi yang haya bidang pertanian orang Buddha. Kamu di Mesir, ada yang pegang bahwa kamu dari Indonesia. Ikut lewat Mesir Aksan Nas. Indonesia orang paling dot. Akbar daulah muslimin fil alam, nanggro Islam yang paling raya. Jadi kamu bangga gara-gara apa? Kamu nanggro Islam yang paling raya. Itu yang di dunia. Tapi pertanian kita anjlok. Pertanian di tempat kita tidak menjadikan masyarakat kita kaya. Di Swiss bertani nyau kaya. Hana yang mampu bertani. Apa namanya? Setiap orang yang bertani yang pasti kaya. Jadi mau jadi PNS dia kaya, mau jadi seorang insinyur atau seorang bisnismen dia kaya, mau jadi petani dia kaya. Kata format mandung pertanian. Jadi di bidangnya orang don cuma pula masalahnya betul. Bidangnya pula masalahnya betul. Kemudian untuk yang di sini untuk pula orangnya khusus untuk memelihara sapi. Kemudian mandum lahan-lahannya adalah tempat sapi mandum. Jadi saya tajak kanan punuh mandum pun nanti lumah mandum. Petani sapi terarah semuanya. Kemudian pemerintah membantu. Nyonya maaf, bukan mengatakan seorang atau contoh hanya saja. Seorang ahli pertanian sibuk berdakwah. Gaduh naga. Jadi dia ceramah senopin. Seorang ahli insinyur sibuk berceramah. Wadai penuh dengan ceramah. Imam Al-Ghazali, Syekh
Al-Ghazali, Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Beliau yang meninggal tahun 1996. Nah yang tanya mbak kanya dia belum ubat. Mbak apotik. Dia belum ubat apotik. Teruk yang mbak apotik tanya mereka. Ya Imam, apa pendapat Mu'tazilah dengan urut Asy'ariyah dalam masalah sifat Allah? Kita yang mengatakan, hai siro alim teruk tiba-tiba apotik ke mana? Dia tanya, 4 kaya gula kan? Bak farmasi. Kata apa kan? Nyo yang pegang obatnya tu. Nyo perusahaan daripada Inggris. Yang pegangnya perusahaan Jerman. Nak ada apa perperlian yang perperlian belum jauh? Nah yang daripada Nangrokah yang pegang obatnya. Ana. Yang paling enggak tu. Yang pegang lewatnya luar. Kah perlian katanya pangkuan awaknya yang pegang obat kah nak pegang? Sedangkan masalah sifatnya jauh kepada orang yang mufum permasalahannya kengkang pelidanya. Tapi pegat obatnya. Kita umat Islam diserang melalui obat. Kita tidak punya produksi obat. Kita tidak punya pengetahuan tentang itu. Kamu sekolah untuk membuat obat ini. Kan untuk yang pegat gimana cara untuk tak mufum tentang masalah akidah, masalah sifatnya, sifat dia. Bidangnya buatkan. Jangan sampai Islam kalah di bidangmu ini. Jawab oleh Syekh Al-Ghazali. Kita perlu bidang pertanian, kita perlu disibukkan. Hai kan kagak hafal Quran Ustaz. God, kagak hafal Quran berarti kagak mufhum tentang Al-Quran, kagak mufhum. Terapkan itu dalam pertanian. Jadikan bagaimana dikdaya pertanian kita itu don sibuk dengan les don, dengan anu murid don, kibancara anu murid yang di pertanian kan tidak ada PNS. Tapi mesti beritahu lah. Beritahu lampu, buat riset yang baru dalam bidang itu. Nyan, pakai demi umatmu. Pakai karena Al-Quran, karena hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalkan satu ayat Al-Quran dalam bidang pertanian supaya wujud nalun di bidang pertanian. Lo hafal Quran. Ketika terjadi perang Gaza, saya di Mesir, di wawancara salah satu daripada ahli rudal Gaza berhasil membuat kuda. Ini kalau macam ni berusaha Bambai tes berusaha, Israel langsung minta yang laki damai Israel kan orang Palestin. Israel minta karena tiba-tiba saja rudal kalau kamu jangkau langsung Israel gede. Dan produksi Gaza bukan dari luar. Yang pada saat rudal-urunnya mentai pau nong ya, tai pau ya. Hana memang itu. Yang pegangnya ya, salah satu yang pegangnya di wawancara pakai tutup muka. Bagaimana mampu mengganyan dari seorang insinyur yang lah ya, gitu. Berhasil pegangnya. Kita yang gimana cara ada mampu. Yang pegang drone betul-betul membuat riset sampai mendapatkan rudal yang ya istilahnya matang primitif lah, tapi bisa ditatwir. Saya membaca sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai ukurun kerja bengke. Imatatul adha anit tariq sadaqah. Bahwa membuang duri di jalan itu sedekah, atau membuang segala sesuatu yang mengganggu di jalan itu sedekah. Saya melihat Israel itu adalah duri di jalannya umat Islam. Jadi saya merasa tidak rela kalau seandainya yang saya mampu ini, saya tidak mampu untuk menghilangkan duri itu. Maka lo fikir kibancara yang Israel yang merupakan duro dalam umat Islam yang begadang mungkin dengan cara ilmiah lalunya di begadang. Siapa hadis diamalkan? Mungkin dia yang demi apa? Kadangnya huruf bengke. Ini sekarang di pertanian, apa hadis pertanian yang Anda wujudkan selaku seorang ahli dalam bidang pertanian demi umat kita? Orangnya yang tamang di pertanian, Anda hanya tamang. Kecuali naik buka PNS lo untuk bidang teknologi pertanian, naik juga PNS. Mana lulusan pertanian, bukan mengecilkan masalah pertanian. Tapi ini masalah pertanian, masalah umat kita, hebat kita di bidang pertanian. Tapi kita di sini kalah. Tugas kita di bidang itu.
Jadi kalau mantu harus atas mimbar. Mimbar kita ini sempit, kecil. Pada orang nak ada tirau kan, punya tirau pengapa, tirau sehalat. Hanya dua-dua. Ada hantar pedai dua-dua. Tapi tirau royu. Maka ketika naik ayat itu mimbar, ya, dukung yang di bawah dukung yang di atas. Insinyur dono Kibancara anumi yang berhasil doktor S2, S3 di bidangnya teknik. Yang dengar awak di ujian, pegang awak susah kan doktor di gure-gure yang di tekniknya. Gaduh-gaduh kayak dengan proyek-proyek doang. Tanya hal itu kayak jadi hasilnya tesis aneminya apakah gaduh-gaduh kayak gitu? Jadi di mana Islam Anda pertahankan? Gaduh gaya dengan alam masyarakat pun. Bidang pendidikan kita kalah. Nah, kita ini apa yang saya bikin membangkit juga tu. Makanya doa lebih awal. Tanya sedih di bidangnya. Sampai berbodoh, sampai berolah. Enggak. Karena doa tinggal luntuan. Baca penuh, tinggal luntuan dan kemah atas segala kekurangan dan insya-Allah taala nyo akan menjadi penyebab daripada kita bekerja sama untuk bangkit dan kita untuk sama-sama berbuat untuk umat sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Yang di WH, di Rono misalnya, yang di WH, yang di Banjara, patroli Rono tetap jalan walaupun kadang hanapeng. Ya. Amar ma'ruf nahi munkar. Contoh, ya. Menancip di guru-guru, berikan teladan yang baik bagi kita, bagi anak-anak kita, ya, teladan akhlak yang baik, ya, kepada anak-anak kita. Karena akhlak itu tidak bisa diteladani kecuali adalah dengan cara, tidak bisa diajarkan kecuali dengan cara kita mengajarkan kepada mereka bentuk yang wujud nyata dilihat oleh anak-anak. Jadi guru-guru muslimah, saya mau membela Islam, belalah dengan akhlak saudari-saudari muslimah yang menjadi guru. Karena asal dasar daripada khalaqa dengan khuluqun itu asal akar katanya sama. Khalaqa penciptaan, khuluqun itu akhlak. Dalam bahasa Arab, asal dua kata yang punya akar kata yang sama itu adalah punya kesamaan. Diciptakan oleh Allah khalaqa Adam, Allah menciptakan Adam, maka bersamaan dengannya ada khuluq. Yang dinamakan dengan ciptaan Allah, mesti di sana ada khuluq, ada akhlaknya. Maka akhlak dengan khalqun itu adalah tidak terpisah. Jadi orangnya yang dipegang, akhlaknya hanya penyempurnaan salah. Ketika tanya mufhum bahwa diutam 5 makarimal akhlak, bahwa aku diutus untuk menyempurnakan. Jadi Nabi kan istilah haji kita ni bijak baju kare akhlaknya bijak aku sempurna macam. Tidak. Nabi mengajarkan akhlak dari awal dari dasar. Sehingga drona akhlak berarti drona khalqun, drona ciptaan Allah. Drona hana akhlak berarti drona kan khalqun. Buktikan kita ciptaan Allah dengan khulqun. Ana khuliqtu, aku diciptakan oleh Allah, makanya ada khalqun, ada khulqun, ada akhlak bersama dengan saya. Jadi inti daripada seorang manusia, insan dalam Islam itu adalah ada akhlak pada dirinya. Maka kanyo terwujudkan di kantor Pak Sedang dengan tinggai nasabu akhlak yang beji itire lego. Beji itire lego. Tingkat na hiro juga. Iganya gaduh bija pikir bu ke sidong. Kamu menyenati dong yang hana ribu hana mangan. Gara-gara pakan ayah bijamun menyenati dong ribu hangi pokok. Jadi iganya nanti tertarik ke cara menyenati dong beribu tadi. Itu akhlak diajarkan kepada dari seorang ayah tanpa ayah ngomong. Nanti kalau ada wasiat ayah, kalau ada semut harus kajian yang hana pelek. Karena apa teladan itu? Ada satu akhlak yang bisa diteladani oleh anak-anak kita, oleh orang-orang di sekitar kita. Sekian daripada saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada untuk media Lepak yang telah menyampaikan dosis yang pada hari yang berbahagia ini. Untuk memberkahi acara kita tutupi acara kita dengan selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
pada publik yang kemudian ada pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh hadirin, saudara sekalian, untuk kita Tuhan sama-sama